Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Antonio Lee yang melihat kedatangan Mei Li merasa bahwa dia akan segera menginjak-injak Harvey York. Sebagai perwakilan Star Chaebol di negara H, dia memiliki koneksi yang sangat luar biasa. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6305 sampai 6309. Chapter 6305. Perwakilan Lee, kamu akhirnya di sini. Jika kamu tidak datang, kita mungkin akan diinjak-injak oleh orang negara H. Perwakilan Lee, kamu adalah perwakilan dari timur jauh Star Chaebol. Satu orang di bawah 10.000 orang. Faksi kekuatan yang sebenarnya, kamu harus membuat orang-orang negara H ini merasa sakit. Orang negara H ini bahkan tidak tahu keberadaan seperti apa dirimu. Melenyapkan dia. Antonio Nobilis berjuang untuk bangun, menggertakkan giginya dan berkata, "Itu benar, Mei. Cepatlah dan lenyapkan dia. Kamu harus mencabik-cabiknya. Kalau tidak, aku membiarkan ayah memecatmu dan menyelidikimu." Setelah berbicara, Antonio Nobilis melirik Harvey York dengan penuh kemenangan, dan berkata, "Harvey York, kamu sudah selesai. Adik perempuanku bukan hanya perwakilan timur jauh dari Star Chaebol. Yang paling penting adalah dia juga mengenal tokoh paling besar di negara H. Jika orang itu menghentakkan kakinya, dia bisa membuat negara H mengalami gempa bumi secara langsung. Sekarang di negara H, tidak ada yang berani melindungimu. Apakah kamu masih belum mau berlutut dan bersujud? Apakah kamu ingin membuat adikku marah?" Mendengar ini, Harvey York tampak acuh tak acuh. Di sisi lain, Mei Li tampaknya semakin dingin saat ini. Dia mengabaikan Antonio Nobilis yang berteriak, tetapi menatap Harvey York dengan tatapan serius dan berjalan selangkah demi selangkah. Tepat ketika Zurival sangat gugup hingga hampir berteriak, dia melihat Mei Li dengan cepat merapikan riasannya. Kemudian dia berjalan ke Harvey York dalam beberapa langkah dan membungkus 90 derajat. "Tuan Muda York, aku tidak tahu bahwa kamu akan datang ke Wolsing. Aku tidak menyambutmu dengan baik. Tolong hukum aku atas kelalaianku." Mendengar kalimat ini, suasana di lapangan tiba-tiba mengembun. Ekspresi orang-orang negara J yang awalnya arogan dan berpuas diri langsung membeku. Dia tampak menatap Harvey York dengan ekspresi tidak percaya, mulutnya terbuka lebar, terpana, dengan getaran seperti dalam mimpi. Siapa wanita itu? Dia adalah salah satu wanita paling mulia di negara J sekarang. Mei Li, perwakilan timur jauh dari para Star Chaebol Mordu. Dikatakan bahwa orang di belakangnya memegang hampir 50% ekuitas Star Chaebol negara J. Dapat dikatakan bahwa selama orang itu berbicara, Star Chaebol bisa berantakan. Jika bukan karena fakta bahwa Bintang Chaebol masih memiliki banyak saham di tangan sebuah konsorsium di Amerika Serikat. Mungkin Star Chaebol sudah lama menjadi pemilik yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa Mei Li tidak hanya penting bagi Star Chaebol, tetapi juga faksi kekuatan nyata. Jangankan Antonio Nobilis, di depan Mei Li, dia tidak memiliki banyak status. Bahkan yang disebut status kuasi ahli waris adalah karena dia hanya laki-laki. Dapat dikatakan bahwa jika Mei Li bukan anak perempuan, tidak akan ada tempat untuk Antonio Nobilis sama sekali. Tetapi pada saat ini, semua orang negara J yang mengetahui kemampuan Mei Li tercengang. Dalam kognisi dangkal mereka, bisa membuat Mei Li melirik dan menyapa mereka sudah merupakan penghormatan terbesar bagi leluhur mereka. Tapi sekarang, Mei Li berdiri di depan Harvey York dengan wajah begitu hormat. Adapun Suri Faust, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, tiba-tiba ada kilatan di matanya. Kecemerlangan semacam ini disebut ambisi. Di tubuh Harvey York, dia melihat aura yang mirip dengan 4 tuan muda Wolsing. Bahkan lebih misterius, lebih kuat. Chapter 6306. Harvey York menyipitkan mata pada wanita cantik di depannya. Belum lagi, hanya gerakan ini yang sangat mengagumkan. Lagi pula, apa yang dilakukan pada Star Chaebol di awal dilakukan dengan santai pada akhirnya. Sekarang tampaknya Mei Li memang berkuasa di Star Chaebol. Bidak catur ini mungkin memiliki peran yang tak terbayangkan dalam situasi di Wolsing. Memikirkan hal ini, Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Berdirilah. Kamu harus tahu bahwa jika aku ingin meminta pertanggungjawabanmu atas sambutan kedatanganku, kamu tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Aku memintamu untuk datang. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Di telepon tadi, aku sudah menjelaskannya kan?" Mei Li sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan Muda York, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang layak tentang masalah ini." Mendengar kata-kata Mei Li, Antonio Nobilis tiba-tiba menggigil dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah panggilan telepon Harvey York tadi tidak berpura-pura? Tapi benar-benar dia menelpon Mei Li. Memikirkan hal ini, rasa takut yang tak terkatakan muncul di hati Antonio Nobilis. Apa identitas Harvey York? Jawabannya sepertinya akan keluar. Pada saat ini, Harvey York tidak perlu mengatakan apapun. Antonio Nobilis terlihat gemetaran. Saat berikutnya, dia mengertikkan gigi dan berkata, "Maya Li, ini salah paham. Itu semua salah paham. Aku sudah buta." "Salah paham?" Mei Li melirik Antonio Nobilis dengan ringan.
Di pagi hari, membawa seseorang untuk mengganggu acara makan Tuan Muda York. Meminta sampah di sekitarmu untuk melukai pengawal Tuan York. Yang paling penting adalah kamu masih berteriak-teriak dan menuduh orang besar seperti Tuan Muda adalah seorang perampok. Dia merampok sesuatu darimu. Mei Li tampak dingin, seperti Ratu Gunung Es. Antonio Nobilis, kamu datang ke negara H untuk belajar. Bukan untuk mengintimidasi. Bahkan di sini bukan untuk menjebak Star Chaebol Bintang. Jika kamu ingin Star Chaebol bangkrut, katakan saja. Tidak perlu repot-repot dan secara khusus datang untuk mengganggu Tuan Muda York. Harvey York meremas cangkir teh dan berkata dengan ringan. Tidak apa-apa. Jika Star Chaebol bangkrut, maka kerugianku akan sangat besar, jangan menakuti anak-anak. Mei Li mengangguk tanpa sadar, dan kemudian dengan cepat berkata. Tuan Muda York, Star Chaebol Star tidak akan bangkrut, tetapi mulai saat ini, Star Chaebol akan menjadi milikmu. Mengenai Antonio Nobilis, mulai saat ini, dia bukan lagi pewaris sah. Dia tidak akan lagi memiliki hubungan Star Chaebol. Mei Li berkata dengan ringan. Seseorang. Hancurkan orang yang berpura-pura menjadi pewaris Star Chaebol, dan serahkan ke kantor polisi Wolsing. Beritahu orang-orang di kantor polisi bahwa yang paling kita cari adalah keadilan dan keterbukaan. Bagaimana dia harus dihukum karena kejahatannya, lakukan sesuai dengan hukum negara H. Mendengar kata-kata Mei Li, sersan dari batalion macan putih di belakangnya bergegas keluar seperti harimau ganas. Mei Li, kamu hanya anak haram ayahku. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Antonio Nobilis sedikit marah saat ini, dan dia tidak peduli. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu memperlakukanku seperti ini, ayahku akan membiarkanmu pergi? Plak! Sebelum Antonio Nobilis selesai berbicara, Mei Li melangkah maju dan menamparnya ke tanah dengan pukulan backhand. Kemudian dia mengeluarkan tisu untuk menyikat telapak tangannya, dia berkata dengan dingin. Jika dia pintar, dia bisa terus menjadi tetua di Star Chaebol. Jika dia bodoh, mulai sekarang, tidak akan ada orang seperti dia di Star Chaebol. Chapter 6307. Setengah jam kemudian, Antonio Nobilis dihapuskan. Selain dia, yang disebut Master Taekwondo yang mengikutinya semuanya dilumpuhkan. Diperkirakan tidak ada yang akan membayangkan bahwa Antonio Nobilis, yang disebut pewaris Chaebol Bintang, akan menghilang seperti dalam debu. Sebagai kompensasi untuk masalah ini, setelah Mei Li meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dia secara pribadi mengirim Harvey York ke satu set rumah halaman dengan nama Star Chaebol. Set halaman ini adalah milik kepala Star Chaebol, tetapi kali ini, Mei Li menyerahkannya kepada Harvey York untuk ditinggali. Awalnya, Harvey York tidak terlalu memperhatikan di mana dia tinggal. Namun, rumah halaman ini terletak di tempat terpencil di jalan lingkar pertama Wolsing. Tidak hanya dekat dengan pusat kota Wolsing, namun yang terpenting adalah lingkungan sekitar yang cukup sepi, jauh di tengah hiruk-pikuk. Mempertimbangkan bahwa dia telah tinggal di hotel sepanjang waktu, Harvey York memutuskan untuk meminta tempat ini setelah berpikir sejenak. Dan janji Harvey York juga melegakan hati Mei Li yang menggantung. Setelah mengatur 18 sersan batalion macan putih untuk mengawal Harvey York, dan 8 wanita cantik dari negara J untuk menjadi pelayan Harvey York, dia pergi dengan sangat hormat. Zuri Faust yang menyaksikan seluruh proses, terlalu terkejut hingga tidak mampu untuk berbicara. Dia juga tidak bodoh, jadi dia bisa melihat bahwa Mei Li tidak hanya menjelaskan kepada Harvey York. Tapi di depan Harvey York, Mei Li mematuhi tugas sebagai seorang bawahan. Dari puncak gunung es ini, pandangan seluruh aliansi bisnis negara H bahwa Harvey York adalah kambing hitam mungkin sepenuhnya terbalik. Zuri Faust bahkan punya firasat bahwa jika benar, Harvey York akan benar-benar mengambil posisi teratas langsung di aliansi bisnis negara H. Apakah itu keluarga Stanton atau keluarga Xavier, banyak dari rencana mereka mungkin akan gagal di depan pria ini. Dengan pemikiran seperti itu, Zuri Faust juga kesurupan, dan setelah menyapa Harvey York, dia segera pergi. Harvey York meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Zuri Faust bukan hanya wanita yang kuat, tetapi juga wanita yang cerdas. Wanita seperti itu tahu betul apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Dan puncak gunung es yang dia lihat, jika dia menggunakannya dengan benar, dia mungkin akan bisa naik ke puncak. Tentu saja, itu semua terserah padanya. Tidak lama setelah Mei Li dan Zuri Faust meninggalkan halaman. Di persimpangan jalan sekitar 500 meter dari rumah itu, kendaraan bisnis dengan penampilan compang camping tetapi dengan dekorasi interior yang sangat mewah melaju secara perlahan. Di dalam mobil, Hector Thompson sedikit menyipitkan mata. Dia memalingkan muka dari halaman di kejauhan, dan kemudian mengambil gelas piala di depannya sambil memikirkan sesuatu. Di sisi yang berlawanan darinya, seorang wanita berseragam militer menyilangkan kakinya saat ini, dan wajahnya juga acuh tak acuh. Jika Harvey York ada di sini, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Yang di depannya sebenarnya adalah salah satu dari 10 komandan Departemen Militer Perbatasan, Hannah Jin, wanita tertua dari keluarga Jin di Mordu. Tuan Muda Thompson, kamu bilang kamu ingin aku menonton pertunjukan besar. Sepertinya permainanmu tidak semenarik yang kamu pikirkan. Dan bagiku, ini lebih seperti komedi, penuh dengan ejekan hidup yang kejam. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa kamu ingin menggunakan Mandy Zimmer untuk berhubungan dengan keluarga Jin di Mordu.
Aku khawatir, impian kedua keluarga menjadi satu keluarga mungkin sulit dicapai. Hana Jin sedang bermain dengan teleponnya saat ini dan berbicara perlahan. Tidak bisakah kamu memilih wanita lain untuk dinikahi? Ada ratusan wanita cantik di keluarga Jin. Mengapa kamu begitu terobsesi dengan wanita bekas? Chapter 6308. Hector Thompson menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Mungkinkah kamu akan menikah denganku? Hana Jin tertegun sejenak, lalu tertawa kecil dan berkata. Tentu saja aku baik-baik saja dengan itu. Selama kamu memiliki hati dan keberanian. Aku benar-benar bisa menjanjikanmu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu memilikinya? Hector Thompson merasakan sarkasme dalam kata-kata Hana Jin. Dia mendengus dingin, dan berkata ringan. Bagiku, istri seorang teman tidak bisa ditipu. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing, dia berada di urutan terbawah dari 4 tuan muda Wolsing. Hana Jin adalah tunangan dari 4 tuan muda lainnya di Wolsing. Dan Hector Thompson tidak akan memprovokasi musuh yang begitu kuat hanya untuk seorang wanita. Mendengar kata-kata Hector Thompson, Hana Jin tertawa dan berkata, orang sepertimu masih peduli tentang ini. Hector Thompson menggerakkan sudut mulutnya dan berkata perlahan. Tunanganmu itu adalah saudaraku. Saudara, dan saudari tersayangku. Jika aku memukulmu, dia akan melenyapkanku dengan tangannya sendiri. Aku yakin dia akan melenyapkanku berkali-kali. Jadi mengapa aku harus bertarung dengan saudara laki-lakiku hanya untuk seorang wanita? Mengenai mengapa aku memilih Mandy Zimmer, tidakkah kamu seharusnya mengerti? Hector Thompson menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit berapi-api di matanya. Nilai wanita itu jauh melampaui apa yang kamu tahu. Terlebih lagi, mencuri wanita dari Harvey York jauh lebih menyenangkan bagiku. Apakah dua alasan ini cukup? Mendengar tanda kebencian yang tersembunyi dalam kata-kata Hector Thompson, senyum muncul di sudut mulut Hana Jin. Namun, di pihak keluarga Jin dari Mordu, apakah itu karena urusan Mandy Zimmer atau karena urusan Mordu? Mereka juga cukup cemburu dan waspada terhadap Harvey York. Jika Hector Thompson rela mati-matian untuk melenyapkan Harvey York, tentu saja dia tidak akan menolak, tapi akan memberikan banyak bantuan di balik layar. Memikirkan hal ini, Hana Jin tidak terus mengejek Hector Thompson, tetapi mengerutkan kening dan fokus pada Harvey York. Tuan Thompson, awalnya rencanamu sangat halus. Menggunakan Antonio Nobilis dan bahkan Star Chaebol dan orang Amerika di belakangnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sama sekali tidak sulit untuk menginjak-injak sampai mati seseorang yang memiliki fondasi dangkal di Wolsing. Aku hanya tidak menyangka bahwa kali ini Antonio Nobilis datang, tapi Millie, seorang wanita, maju ke depan dan membantu Harvey York membalikkan keadaan. Kami tidak hanya tidak bisa menyentuh Harvey York. Kamu bahkan tidak mencoba untuk mencari tahu kartu trufnya, latar belakang, energi, koneksinya di Wolsing. Dapat dikatakan bahwa ini adalah rencana yang sepenuhnya gagal. Hector Thompson menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan kegagalan total. Setidaknya, kita jelas tahu bahwa pemegang saham Star Chaebol di negara H, kemungkinan besar terkait erat dengan Harvey York. Kita harus memperhatikan ini jika kita akan melanjutkan. Tapi jangan terlalu khawatir. Meskipun Millie sangat menghormati Harvey York, wanita ini adalah wanita yang sangat ambisius. Selain itu, tidak mungkin bagi Amerika untuk membiarkan kendali para Star Chaebol benar-benar jatuh ke tangan negara H. Jadi, dalam game ini, jangan lihat Harvey York yang bisa lolos begitu saja. Tetapi dengan cara yang sama, pasti akan ada tindakan dari pihak Amerika. Orang dahulu mengatakan bahwa berkat dan kemalangan adalah dua hal yang berdekatan, kemalangan dan berkat bergantung pada. Mari kita terus menonton. Apakah itu hanya menonton? Hana Jin berbalik. Kemarin, Harvey York tidak hanya menghancurkan pelelangan keluarga Thompson, tetapi juga merugikanmu setidaknya 700 juta dolar. Tuan muda Thompson, sebaiknya kamu menyerah saja. Chapter 6309. Mendengar ini, kelopak mata Hector Thompson sedikit berkedut. Apa yang dilakukan Harvey York kemarin tidak hanya memukul wajahnya, tetapi juga menggosok harga dirinya di tanah. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan Antonio Nobilis untuk menyerang Harvey York. Hanya. Setelah memikirkannya sebentar, Hector Thompson masih mengatakan yang sebenarnya. Masalah ini sekarang agak di luar kendaliku. Keluarga Thompson sudah tahu bahwa kitab kesehatan sudah bocor. Tapi tidak ada yang percaya bahwa Harvey York menguasai kitab kesehatan. Jadi kemungkinan terbesar adalah bahwa cabang lain dari keluarga Wolsing Thompson memiliki mata-mata dan membocorkan isinya ke Harvey York. Keluarga Thompson pasti akan menyelidiki masalah ini. Selama kamu mengetahui seluk-beluknya, masalah ini secara alami segera diselesaikan. Mendengar ini, Hana Jin tersenyum diam dan berhenti berbicara. Hector Thompson juga diam, membiarkan mobil masuk ke gang yang gelap. Pagi selanjutnya, Harvey York masih minum teh pagi di halaman ketika bel pintu berbunyi. Setelah beberapa saat, Yvonne Xavier muncul dalam setelan wanita kulit hitam. Dia tidak melihatnya selama beberapa hari, ekspresinya kurang feminin dan lebih cerdas dan mampu. Namun, Harvey York juga melihat sedikit kelelahan di sudut matanya. Jelas,
tidak terlalu mudah untuk mentransfer inti dari Sky Corporation ke Wolsing sebanyak mungkin. Apa yang telah terjadi? Harvey York menuangkan secangkir teh untuk Yvonne Xavier dengan tangannya sendiri, dan kemudian berbicara dengan lembut. Yvonne Xavier mengambil cangkir teh dan duduk di seberang Harvey York. Setelah minum seteguk teh, dia menoleh dan berkata, Wolsing, bagaimanapun, telah ada selama ribuan tahun. Semua pihak bersaing dan bertarung secara terbuka dan diam-diam. Dalam dunia bisnis, demi keuntungan kecil, mereka dapat melenyapkan orang dengan kejam. Jadi, jika Sky Corporation ingin datang ke Wolsing dengan kuat, kita pasti akan menghadapi hambatan yang sangat kuat. Baru saja tadi malam, gedung kantor pilihan kita, baru saja terbakar. itu terbakar di tengah malam. Di tempat itu, apakah itu akan direnovasi atau berpindah tangan, itu pada dasarnya tidak mungkin. Harvey York tidak bisa membayangkan akan ada insiden seperti itu. Tidak heran Yvonne Xavier datang menemuinya pagi-pagi sekali. Apakah ada kerugian tenaga kerja? Harvey York mengerutkan kening. Yvonne Xavier berkata dengan lembut. Tidak ada kehilangan tenaga kerja, tetapi kerugian terbesar adalah properti. Setelah api padam pada tengah malam, petugas kepolisian sudah melakukan penyelidikan. Namun, menurut temuan mereka, itu karena pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran yang tidak memadai. Mereka juga memberi kami tiket untuk itu. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, apakah itu ada hubungannya dengan orang yang menjual gedung kantor itu kepada kita? Yvonne Xavier berkata perlahan. Setelah penyelidikanku, tidak ada masalah dengan itu. Namun, aku merasa ragu. Harvey York tidak berbicara, tetapi mendengarkan dalam diam. Hanya saja ketika aku menemukan petunjuk tentang tersangka ini, aku tidak bisa mempercayainya. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin objek kecurigaanmu masih berhubungan denganku kan? Yvonne Xavier menghela napas dan berkata, itu penting. Karena menurut informasi yang ada, sebagian besar orang yang mengambil tindakan berasal dari salah satu anggota aliansi bela diri negara H, Tanah Suci Seni Bela Diri Huningbar. Orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri benar-benar terlibat dalam masalah ini. Harvey York sedikit terkejut. Sepertinya ini bukan hanya untuk Sky Corporation. Ini bahkan lebih mengarah pada identitasku sebagai perwakilan York.